Ini media gambar, anak-anak mohon perhatian ke depan. Ini ada gambar kebijakan pada masa pendidikan dari militer hingga sosial. Kemudian ini ada Letnan Jenderal Memuda Diskos yang sedangkan yang bersama para petinggi-petinggi militer di Saigon, Vietnam. Perwira paling kanan adalah Marsikal Terauchi, sedangkan Panglima Jepang di Asia Tenggara. Yaitu media gambar, mohon perhatikan ke depan. Masing-masing kelompok memberikan pendapat tentang salah satu gambar. Kan ada dua masing-masing kelompok di antara satu dan ini si semangat deh, itu asli kita loh. Tebakan, pimpinan asli kita loh. Ayo, silakan. Karena si semangat deh. Tebakan asli kita loh, ya. Yuk, silakan. Tebakan sudah. Asli. Biasa yang pegawai itu tentang kami sore dan malam. So teman-teman sudah tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ulang lagi semangat Sampai semuanya benar baru selesai. topi saya hilangkan top. Ganti SPG-nya itu dengan menyanyikan lagu topi saya. 1, 2, 3. Topi saya. Hilangkan pundak. Topi saya. Topi saya. Topi saya, kalau tidak bukannya topi saya. Oke, terima kasih. Ya, masih kelompok. Silakan.
Terima kasih. Kelompok yang berikut. Ya, kalau tidak ada Ibu akan menjelaskan. Ya, gambar yang pertama itu para tentara militer Jepang, sedangkan yang kedua ini para petinggi-petinggi atau Letnan Jenderal Jepang. Ya, kita masuk ke dalam materi, yaitu latar belakang Jepang di Indonesia pada bidang militer. Modernisasi Jepang, awalnya Jepang itu mengandung sistem isolasi yang menyendiri dari pengaruh bangsa-bangsa di luarnya. Namun pada tahun 1854, Commodore Matthew dari Amerika Serikat itu berhasil meyakinkan penguasaan Jepang karena ketika itu penguasaan Jepang menyetujui perjanjian, Shimoda Jepang kemudian menjadi negara terbuka, dan kalau di Jepang itu terbuka bagi perdagangan internasional. Perkembangan Jepang itu semakin terarah setelah diadakannya restorasi Meiji. Beberapa bidang yang tercakup dalam gerakan pembaruan antara lain itu ada bidang militer, pendidikan, perdagangan, dan industri. Sedangkan tujuan penjajah Jepang di Indonesia itu dijadikan sumber memperoleh bahan baku. Yang kedua itu rakyat Indonesia untuk dijadikan kekuatan untuk menghadapi sekutu. Ya, mohon perhatian ke depan, ini peta awal kedudukan militer Jepang di Indonesia. Yaitu ada di Tarakan, Balikpapan, Manado, Ambon, Makassar, Pontianak, dan Palembang. Dari sana itu kekuatan militer Jepang itu ke Pulau Jawa. Sedangkan pendudukan militer Jepang di Indonesia itu pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Militer Theodor Korten dan Gubernur Jenderal Jarno van Starkenborg Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Histoshi Imamura. Jepang dalam perundingan terjadi. Sedangkan ini ada kebijakan militer, di mana kebijakan publik yang berkaitan dengan keamanan nasional dan internasional. Sedangkan kebijakan ini mencakup langkah-langkah dan tujuan strategis yang diambil pemerintah, menjamin kemerdekaan dalam pembangunan nasional, memastikan persiapan tempur, memastikan hubungan politik militer yang baik. Kemudian itu ada organisasi militer Jepang. Organisasi militer Jepang itu yang dikhususkan untuk melakukan pertahanan secara militer guna mempertahankan wilayah Indonesia. Misalnya prajurit tentara. Dalam organisasi ini pelatihan kemiliteran sangat ditekankan. Ini organisasi. Kemudian itu mereka membentuk organisasi militer. Selama menduduki Indonesia, Jepang itu membentuk sejumlah organisasi militer, yaitu ada Sendedan, Fujikai, Eigodan, Heiho, Pembela Tanah Air atau PETA, Barisan Pelopor Militer. Ya, kalian bisa lihat ke depan pengertian Sendedan. Salah satu siswa bisa baca. Silakan. Sendedan adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Tujuan dari organisasi Sendedan ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan
perbuatan sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Yang berikut Pujinka. Pujinka itu adalah organisasi perkumpulan wanita yang dibentuk Jepang pada masa pendudukan Indonesia. Tujuan utamanya adalah membantu Jepang dalam membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu. Sedangkan Keigodan itu adalah organisasi bentukan Jepang yang juga disebut barisan pembantu polisi atau laskar penjaga keamanan rakyat. Keigodan itu dibentuk pada tanggal 29 April 1943 bersama Senendan yang dipimpin oleh Bun Seika. Yang berikut itu ada Heigo, yaitu pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia. Di mana pada masa Perang Dunia, Heigo juga termasuk salah satu organisasi militer yang dibentuk itu oleh Jepang selain PETA dan Miyuku. Kemudian itu pembelaan tanah air atau PETA itu kesatuan militer sukarela yang dibentuk Jepang pada masa pendudukan di Indonesia. PETA itu dibentuk pada 3 Oktober 1943. Yaitu ada tujuan PETA. Ini barisan telepon militer. Organisasi militer itu dibentuk oleh Jepang pada tahun 1944 untuk membantu Jepang dalam melawan Sekutu, di mana barisan telepon merupakan sayap pemuda dari Jawa Okoka. Ya, mohon maaf Ibu sudah mengirim. Mohon maaf Ibu tidak menampilkan video. Ibu tadi mengirimnya di salah satu teman sudah mengirimnya dalam Ibu sudah membagikan materi dan LKPD. Silakan serta video yang tadi sudah dipasang. Indonesia sebagai pasar mendapatkan keuntungan. Tujuan perang yang pertama yaitu menggunakan Indonesia sebagai benteng pertahanan perang terhadap Sekutu. Yang kedua, manfaatkan Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur. Ya, itu saja hasil diskusi kami. Dijawab kali. Nah, itu tuh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Dari kami berdua di sini kami mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja yang diberikan oleh Dislitbank kepada kami. Saya akan serahkan kepada materi. Jadi di sini pertanyaannya, yang 3 perlawanan militer di Indonesia ketika masa kepemimpinan apa? Yang pertama, perlawanan peta di Blitar. Salah satunya yaitu pemberontakan ini dilakukan oleh masyarakat serta atau pembela tanah air di bawah pimpinan Sudarso Samudjadi. Yang kedua, ada perlawanan sampai Singaparna. Salah satunya perlawanan ini dilakukan oleh Hargainal Mustafa melalui pertempuran bersenjata pada tahun 1944. Dan yang terakhir ada perlawanan terhadap Papua. Perlawanan ini terjadi di sejumlah daerah seperti Papua, Sorong, Jogja, Manokwari, Wamena, dan lainnya. Saya akan bertanya kepada moderator. Mungkin itu saja yang kami dapat dari hasil kerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kelompok 5. Berikut kelompok 4, Unik, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menjawab berbagai kepada Dari Jepang ini dapat diinstruksikan terhadap Jepang Nasional Indonesia. Nama perangnya Jepang Federasi Indonesia pada tahun 1942 dengan tingkat keikutan pemerintahan Jepang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berada dari yang berbeda dari menjadi berusaha menanam propaganda Kroasia dan Barat Barat Indonesia menjadikan presiden budaya Terima kasih. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak positif yang diterima oleh satu peningkatan kemampuan dan Jepang memberikan pelatihan militer para pemuda Indonesia sehingga mereka memiliki militer yang baik. Dua, penggunaan teknologi militer Jepang memperkenalkan teknologi yang lebih modern pada Indonesia sehingga meningkatkan kemampuan militer Indonesia. Ketiga, pembentukan organisasi militer, pembentukan PK atau PPK tanah air sebagai organisasi yang terdiri dari badan Indonesia. Demikian jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di hari ini kesimpulan dari materi kita di hari ini yaitu di mana dalam bidang militer Jepang itu sangat memperkuat kekuatan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam Indonesia, serta Jepang juga itu menerapkan sistem pemerintahan militer di mana
Jepang sangat menyulut semangat juang rakyat Indonesia untuk bebas dan merdeka. Ibu akan memberikan latihan soal untuk kegiatan masing-masing kelompok kerjakan. Soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda. Materi yang dapat Ibu sampaikan di hari ini kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat siang semua. Siang.